Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wahid Fahira Bungo, dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Surawati Gani. Perkenalkan, nama saya Amelia Yusuf. Perkenalkan, nama saya Amelia Tangahu. Dan perkenalkan, nama saya Rahmat Irfan. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan yang hasil diskusi kami, yaitu Rumah Adat Lampung. Kali ini, saat masa Orde Baru, Lampung menjadi salah satu pilihan transmigran untuk berpindah tempat. Jadi, selain suku asli Lampung, suku Jawa Bali, Sunda, dan Bugis juga menempati rumah adat yang berada di Lampung. Walau ditempati rumah adat Lampung, sampai setiap daerah memiliki adatnya masing-masing, suku lain dari berbagai penjuru Indonesia. Namun, keaslian suku asli Lampung masih tertahankan sampai sekarang. Salah satunya yaitu rumah adat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan rumah adat Lampung. Rumah adat Lampung bernama Nuwuwu Sesat yang berasal dari dua kata, yakni Nuwuwu berarti rumah dan Sesat yang artinya adat. Fungsi utama dari rumah adat Nuwuwu Sesat ini adalah untuk balai atau tempat berkumpulnya seluruh keluarga. Namun, selain untuk menjadi tempat berkumpulnya warga, Nuwuwu Sesat berbentuk rumah panggung karena daerah tersebut dialiri oleh banyak sungai. Cara membuatnya mengikuti aliran sungai dengan pola yang rapat. Berbentuk rumah panggung, rumah adat berguna juga untuk menghindari binatang buas. Bangunannya pun dibuat kokoh dan tanah gempa. Karena sejak dahulu, masyarakat Lampung sudah mengenal apa itu gempa bumi. Dengan itu, mereka membuat rumah mereka tanah akan gempa bumi. Dengan berbentuk rumah panggung, rumah adat Lampung memiliki tangga dan akses keluar masuk masyarakat pemilik rumah adat Lampung. Dilengkapi dengan ember kecil dan anjungan yang selalu terlihat di bagian depan atau teras setiap rumah. Tarian adat Lampung yang harus kalian ketahui adalah anjungan tersebut berfungsi sebagai tempat bersenda gurau para masyarakat Lampung ketika sedang kita ada kegiatan. Hanya berkumpul bersama tetangga dekat rumah. Rumah adat Lampung memiliki ciri khas, yaitu memiliki payung di atas atapnya berwarna putih, kuning, dan merah. Payung tersebut melambangkan tingkat tetua masyarakat Lampung. Kini, fungsi utama rumah adat bukan lagi sebagai pertemuan penyimbang, namun hanya menjadi tempat tinggal biasa para masyarakat Lampung. Yang kedua, macam-macam rumah adat Lampung akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Surawati Gani. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang macam-macam rumah adat Lampung. Yang pertama, rumah adat Lampung Nuwuwu Sesat. Menjadi ikon rumah adat Lampung, setiap balai agung menjadi bangunan yang berfungsi utama sebagai tempat pertemuan para penyeimbang adat atau biasa juga disebut Purwatinggi. Ada tangga bernama Jambat Agung saat memasuki balai agung tersebut. Biasa juga disebut Lorong Agung. Di bagian atas tangga ada payung berwarna 3 macam, yaitu putih, kuning, dan merah. Warna tersebut merupakan lambang kesatuan masyarakat Lampung. Payung putih melambangkan marga warga Lampung. Payung berwarna kuning melambangkan tingkat sosial di desa. Lalu payung berwarna merah melambangkan tingkat suku di desa. Rumah adat ini juga memiliki lambang Garuda di atapnya, karena hewan tersebut dipercaya menjadi kendaraan Dewa Wisnu pada zaman dahulu. Namun pada masa kini, lambang Garuda digunakan sebagai tempat duduk pengantin warga desa adat Lampung. Yang kedua, rumah adat Lampung Nuwuwu Balak, rumah kepala suku. Nuwuwu Balak atau yang berarti rumah besar digunakan sebagai tempat tinggal para penyeimbang adat
suku dengan ukuran 30 kali 15 cm. Bagian depan rumah adat ini biasa untuk menerima tamu atau hanya untuk bersantai. Rumah adat ini memiliki dapur yang terpisah dengan bangunan utama. Namun itu hubungan dengan sebuah bangunan seperti jembatan terbatas atas ruang pertemuan. Satu atau ruang pertemuan keluarga dan di depan dan di delapan kamar itu beberapa dari kamar tersebut milik istri kedua suku adat Lampung. Dan yang kelima, angker di Lampung yang sangat terkenal. Di depan serambi terdapat tangga yang menghubungkan ke tanah atau keluar. Lalu di samping bawah tangga terdapat geram hadap, yaitu tempat yang biasa untuk mencuci kaki sebelum suku Lampung masuk ke dalam rumah demi menjaga kebersihan mereka. Yang ketiga, rumah adat Lampung Nuwau Lunik. Beralih dari rumah kepala suku adat, Nuwau Lunik ini dipertunjukkan untuk rakyat biasa dengan Lampung. Ukuran lebih kecil dibanding dengan Pulau Balak. Rumah memiliki kepala suku adat. Tidak memiliki beranda dan serambi di bagian depan. Namun terdapat tangga di dekat pintu masuk yang berfungsi langsung ke tanah luar. Memiliki bentuk yang lebih kecil dan sederhana dibanding dengan Nuwau Balak. Rumah ini hanya terdapat beberapa kamar saja dan dapurnya pun menjadi satu dengan bangunan utama. Dalam bentuk atap, rumah ini memiliki bentuk yang seperti perahu terbalik atau kadang berbentuk limas. Baiklah, selanjutnya arti bagian-bagian rumah adat akan dipresentasikan oleh teman saya. Arti bagian-bagian rumah adat Lampung. Di dalam bagian rumahnya pun terdapat beberapa ruangan yang memiliki fungsi tersendiri di setiap ruangan tersebut, antara lain Musiban, Tetabuhan, Gajah Merem, Tebing Tengah, Anjungan atau Serambi. Musiban menjadi tempat utama dan resmi untuk mengadakan musyawarah antar penyimbang. Tetabuhan tempat untuk menyimpan alat musik tradisional dan baju adat Lampung. Gajah Merem tempat untuk para penyimbang beristirahat sejenak saat sedang melakukan kepungan adat. Tebing Tengah tempat atau sebuah wadah untuk penyimbang tidur. Anjungan atau Serambi terletak di luar ruang Pasiban. Biasanya ruangan ini untuk menyambut tamu kehormatan hingga kunjungan kecil untuk para purwatin. Filosofi rumah adat Lampung akan dibacakan oleh teman saya. Filosofi rumah adat Lampung memiliki fungsi yang unik dari beberapa bagian rumah. Salah satu yang menjadi keunikan dari rumah adat Lampung itu sendiri adalah beragam macam ornamen yang terlihat dipajang di bilik rumah mereka. Ornamen tersebut tidak sembarangan karena memiliki petua yang berasal dari kitab kuno, peninggalan dari leluhur Lampung yang bernama Kitab Kuntara Rajaniti. Kitab Kuntara Rajaniti memiliki beberapa prinsip yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat warga Lampung. Beberapa prinsip itu adalah Pusanggiri, prinsip perasaan malu ketika melakukan kesalahan atau perbuatan yang buruk, baik itu menurut agama, norma, ataupun adat sekalipun. Juluk Adek, prinsip bagi siapapun yang telah menerima gelar adat menjadi panutan dan teladan bagi yang lain. Nemui Nyimah, prinsip tentang selalu menjaga tali silaturahmi dengan siapapun dan selalu bersikap ramah dan sopan dengan tamu. Nengah Nyampur, prinsip tentang selalu bersikap dan menjaga hubungan baik dengan sosial dan masyarakat. Sakai Sambayan, prinsip selalu saling membantu dan gotong royong antar sesama manusia dalam setiap pekerjaan. Sang Bumi Ruwa Jurai, prinsip tetap saling menghargai meskipun memiliki perbedaan. Prinsip ini telah menyatukan suku sebatin dengan suku perpaduan hingga kedua suku tersebut lebih menghargai satu sama lain. Begitu pula dengan sikap baik yang dimiliki masyarakat Lampung terhadap pendatang juga didasari atas prinsip tersebut. Struktur bagian rumah adat Lampung akan dibacakan oleh teman saya. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan presentasi tentang rumah adat Lampung, lebih khususnya pada struktur bagi bangunan rumah adat Lampung. Rumah adat Lampung dibangun dengan material batu berbentuk persegi. Lantainya terbuat dari papan, namun ada pula yang terbuat dari bambu. Dinding rumah adat Lampung terbuat dari papan,
kayu yang tersusun sejajar. Pintu rumah adat Lampung terbuat dari kayu yang berbentuk setangkup ganda. Jendela pun berbentuk sama dengan pintu, namun ukurannya lebih kecil dibanding pintu. Di bagian depan rumah terdapat 4 jendela yang dilapis teralis kayu. Atapnya memiliki ujung yang berpusat pada suatu titik tengah dan terbuat dari kayu bulat yang bersusun sejajar dan berlapis tembaga. Bagian ujung ini diberi perhiasan sesuai dengan selera pemilik rumah. Demikian presentasi kami dari kelompok 2. Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Kadula. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Bagian-bagian fungsi apa saja yang terdapat di rumah adat tersebut? Sekian dari pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Fitriani Kadula. Pertanyaannya tadi, apa saja fungsi-fungsi dalam bagian rumah adat Lampung? Tadi sudah kami jelaskan bahwa fungsi dari bagian dari rumah adat Lampung itu ada 5. Yang pertama, musiban menjadi tempat utama dari resmi untuk mengadakan musyawarah antar penyimbang. Yang kedua, tetabuhan, tempat untuk menyimpan alat musik tradisional dan baju adat Lampung. Yang ketiga, gajah merem, tempat untuk para penyimbang beristirahat sejenak saat sedang melakukan pepungan adat. Yang keempat, kebik tengah, tempat atau sebuah wadah untuk anak penyimbang tidur. Yang kelima, anjungan atau serambi, terletak di luar pasiban, biasanya di ruangan ini untuk menyambut tamu kehormatan hingga kunjungan kecil untuk para purwatin. Terima kasih. Apakah sudah jelas pertanyaan? Ya, sudah jelas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Amuntu. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Jelaskan dan sebutkan ornamen-ornamen yang ada di rumah adat Lampung. Sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Putri Amuntu. Di dalam rumah adat tersebut memiliki ornamen yaitu lambang Garuda, karena hewan tersebut dipercaya menjadi ilmuwan peneraan Dewa Wisnu pada zaman dahulu. Namun pada masa kini lambang Garuda digunakan sebagai tempat pengantin warga desa adat Lampung. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi kami dari kelompok 2. Semoga yang kami jelaskan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum